Banyak anak murid saya, murid-murid sekolah teologi saya mengatakan, Pak Tong, kalau ndak ada Pak Tong ya, saya cuma senangnya keroncong sama dangdut. Setelah ikut kebaktian, setelah ikut kuliah, setelah dipengaruhi Pak Tong, saya sekarang tahu Handel lah bala, dulu bukan Babano. Sekarang saya tahu Mendelssohn, sekarang saya tahu ini lagu-lagu yang indah. Karena apa? Karena dipengaruhi. Saudara-saudara, saya juga dipengaruhi. Saya tidak bisa pengaruhi kamu. Kalau sebelum saya dipengaruhi, saya umur 12 diberikan satu buku. Buku itu adalah cetakan daripada Shanghai. The 50 most famous songs of all time in history. Waktu saya senangnya buku itu. Buku itu lagu pertama, lagu United Nations. Sekarang saya uji ya. Siapa tahu lagu kebangsaan daripada PBB? Angkat tangan. Satu pun tidak. Saya sudah uji di mana. Tidak ada orang tahu. Saya umur 12 tahun. Lagunya apa? Yang menciptakan siapa? Melodi bagaimana? Tulisan apa? Saya masih ingat. Biar bintang-bintang berkibar. Tatam tam tam pam dim dem pam pam. Tam tam dem dim tam ti te tam. Tatam tam 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 di de tam pam. Tam tam di de tam di de tam. Tam dem dim tam 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 di tam. Tam 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 tam. Tam 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 dim tam tam di tam tam tam. Dem tam. Tam tam da dim tam tam di tam tam tam. Dem tam. Indahnya luar biasa. Lagu itu ditulis oleh seorang anak muda sebelum dia umur 20. Siapa namanya? Namanya Dmitri Shostakovich. Siapa itu Dmitri Shostakovich? Yaitu Dmitri Shostakovich. Dia papanya siapa? Bapaknya Maxim Shostakovich. Siapa Maxim Shostakovich? Seorang konduktor yang penting di Rusia. Murid siapa? Muridnya seorang namanya Otto Werner Müller. Siapa Otto Werner Müller? Dia ada profesor doktorat daripada Yahya Ling sebagai konduktor. Waktu saya kasih tahu Yahya, dia juga tidak tahu lagu itu. Akhirnya mulai tahu dari saya. Umur 12 saya tahu lagu itu. Lagu kedua di buku itu apa? Adalah cinta itu bersifat kekal. Yang tulis siapa? George Friedrich Handel. Lagu diambil dari mana? Dari Oratorio Theodora. Dan lagu itu bagaimana? Lagu itu sangat panjang sehingga sekarang tidak saya nyanyikan kepada kamu. Dam dida dam 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 dari dam dida dim dida dam dam dida dam dam dam. Saya satu hari nyanyi 50 lagu. Besok nyanyi lagi 50 lagu. Saben hari nyanyi selesai satu buku. Karena apa? Cuma satu buku. Saya tidak ada buku lain. Dari Bach, dari Handel, dari Schubert, dari Haydn, dari Mozart. Terus sampai Mussorgsky, Puccini. Seluruh lagu yang paling penting di dunia 50 lagu. Saya saben hari nyanyi satu kali. Nyanyi sampai serak baru tidur. Saking sukanya musik begitu. Lalu saya sudah umur 15, 16 sudah dapat duit. Duitnya itu cari pelat, cari musik. Pelatnya dari mana? Peninggalan orang Belanda yang sudah pergi, yang saking terlalu berat dan dibawa ke Belanda, dijual di Loak. Saya beli dari Loak. Sampai saya umur 19, 600 pelat. Semua musik saya hafal. Sampai sudah umur 20 jadi hamba Tuhan, semua saya buang. Karena mau mengikut Tuhan mesti buang segala sesuatu katanya. Sudah buang baru pikir, boleh juga musik yang bagus-bagus dibuang. Setelah duit balik lagi satu persatu. Saya buang kemana? Kasihkan orang. Kenapa kasih? Karena sekarang saya mau mengikut Tuhan. Itu tidak penting. Kasih siapa? Kasih yang jual pelat. Dulu saya beli pelat dibayar. Waktu mau besok masuk sekolah teologi. Hari ini angkat 600 pelat. Pergi ke tempat loak. Kasih mereka. Kasih. Free. Lalu menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Sudah lulus. Aduh cilaka. Sekarang sekolah teologi lulus. Jadi hamba Tuhan tidak ada satu pelat. Beri lagi satu persatu. Sampai 1000 pelat. Sudah gitu ganti pelat. Berarti mesinnya sekarang dari dulu itu ngengok. 78 putaran 1 menit. Akhirnya ganti yang 33.
Lalu ganti yang long play, terus ganti yang kaset. Sudah kaset ganti yang itu cartridge. Sudah cartridge ganti yang VCD. VCD ganti yang DVD. Dan sekarang MP3 macam-macam itu. Itu orang menemukan sesuatu beli lagi. Dari plat yang hitam 1.000, kaset lebih 1.000, lalu LD 200. Sekarang VCD satu rumah itu hanya itu saja bikin museum cukup. Apalagi mesin-mesinnya, speakernya penuh sekali. Ini sangat senang. Nah itu pengaruh-pengaruh. Lalu waktu saya mengajar teologi, saya kasih dengar Mesias. Orang bilang bagus ya. Supaya apa? Supaya orang lain mengerti musik. Sekarang sampai sudah tua bikin concert hall. Supaya orang musik. Semua cuma tunggu nanti jadi. Gua datang dengar kalau bisa. Tiketnya free ya patong ya. Enak ya. Tapi itu pengaruh. Harus korban. Harus mengaruhi. Yohanes yang waktu masih muda dengan firman teliti. Kalimat yang penting orang lupa, dia tidak lupa. Lalu dia tulis. Dia tidak malas. Banyak orang tidak mau korban. Tidak mau sacrifice. Tidak mau capek. Tidak mau susah. Sampai cap kau berhenti. Mesti sampai capek, cap kau jicap baru berhenti dong. Akhirnya pengaruhmu untuk orang lain menciptakan sejarah. Saya percaya saya sedang mencetak sejarah. Nah di sejarah Indonesia akan mencetak concert hall yang terbaik dimulai dari Stephen Tong. Oratorio Society mulai dari Stephen Tong. Penyanyi-penyanyi mengerti klasik mulai dari Stephen Tong. Karena apa? Waktu Belanda pergi, mereka tinggalkan apa-apa? Tidak ada. Ada sekolah musik yang baik? Tidak ada. Ada concert hall yang baik, gedung kesenian. Sampai sekarang bala-balik yang datang hidungnya sama. Setiap kali ikut ke situ, yang ikut konser di situ, berapa orang boleh, berapa orang tidak boleh. Lalu 200 orang, mukanya sama, senyumannya sama. Bala-balik itu. Lalu kota Jakarta dari dulu cuma 1 juta manusia zaman Belanda. Sekarang menjadi 16 juta. Yang tidak ngerti musik tetap tidak ngerti. Makin lama makin tidak ngerti. Tidak ada pengaruh. Do something. Please. Do something in your youth time. To influence others. To make a record in the history. To sacrifice yourself. And make other enjoy and appreciate more the good things in the world. Kita mulai dari benahi doktrin. Lalu benahi filsafat. Benahi epistemologi. Benahi musik. Benahi akan seni. Benahi akan kebudayaan. Benahi pendidikan. Benahi akan ekonomi. Benahi akan politik. Kadang-kadang aku tidak herannya. Kenapa ya kalau di gereja reform bicaranya bisa menyangkut ini menyangkut itu luas sekali. Karena ada culture mandate. Karena kita ada mandat budaya. Harus pakai firman Tuhan untuk mempengaruhi setiap bidang. Orang-orang politik paling suka mengatakan, lu pendeta jangan campur-campur dengan politik ya. Itu urusan gua. Kamu urusan Alkitab. Oh saya bilang tidak. Alkitab membicarakan tentang politik. Alkitab membicarakan tentang filsafat. Alkitab membicarakan tentang ekonomi. Kenapa kita bikin pusat pengkajian? Karena kita mau mempengaruhi seluruh dunia dengan firman Tuhan. Reform pengajian.